Pak Mujib. Salam. Iya, iya ini Pak, apakah Bapak ada waktu? Saya ingin wawancara dengan Bapak. Boleh. Iya. Jadi begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya, dilema ITK dan bujukan moral ya Bu. Iya Ini Pak. Ya, ini kebetulan saya juga terlibat di kegiatan guru penggerak, pendidikan guru penggerak. Kemarin waktu sebagai pengajar praktik ya dulu Iya Pak. di angkatan kedua dan sebagai fasilitator di angkatan ke-6 ini. Nah ini lumayan menarik antara dilema etika dan bujukan moral ini mungkin hal-hal yang sebagai pemimpin ini saya merasakan sekali nih. Iya Pak. Ini tentunya tidak jauh ketika kita mengambil keputusan. Dilema etika dan bujukan moral ini tentunya adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Iya Pak. Nah kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, betul Bu Lina. Ini apa namanya untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus ini dibutuhkan kita sering membangun percakapan ya dengan teman-teman, mendengar suara-suara dari teman-teman. Artinya ketika keputusan itu mungkin berdampak kepada banyak orang, tentunya ujung-ujungnya adalah murid gitu ya. Artinya apa yang kita ambil ini apa sih dampaknya kepada murid ketika ada etika yang bertentangan, ada dua hal yang bertentangan menjadi dilema. Mungkin kita lihat dulu di antara dua hal ini mana yang lebih berdampak kepada murid gitu ya. Artinya dilema ini kan antara benar melawan benar gitu ya. Iya. Artinya kedua halnya benar keduanya nih, tapi yang mana nih yang lebih berdampak gitu ya, yang berdampak kepada orang banyak, kepada murid dan kepada semua warga sekolah gitu. Kalau bujukan moral agak mudah ya. Iya kan, iya ada salah ada benar ya Pak. Ada salah ada benar, kita ikut yang benar aja gitu. Gampang malah lebih gampang ya Pak. Iya, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya itu sih selalu saya membangun percakapan dengan teman-teman gitu ya. Iya. Ada paling tidak dengan wakil kepala sekolah. Ini gimana Bu pendapat Ibu? Menurut Ibu gimana? Menurut teman-teman guru yang lain ini gimana nih masalah seperti ini? Artinya dengan banyaknya masukan, dengan pendapat yang diberikan oleh teman-teman ini lebih memperkaya saya sih. Kira-kira mana nih yang kira-kira dirasakan oleh orang banyak ini lebih perlu gitu ya. Betul. Itu sih. Iya, nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Oh iya, untuk pengambilan yang paling efektif, itu sih ini ketika keputusan yang kita ambil itu dirasakan oleh dampaknya oleh banyak orang gitu, baik itu murid ataupun guru. Ketika meskipun keputusan yang tidak populer, mungkin tidak nyaman dengan sebagian orang, tapi dampak keputusan itu dirasakan oleh banyak orang lainnya, tentunya itu lebih efektif sih saya merasa gitu. Iya, betul sekali Pak, saya setuju. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya betul. Iya. Tantangan ini tentunya mungkin ini ya, ketika keputusan itu tentunya mungkin ada sih yang membuat tidak nyaman beberapa orang. Ini merupakan tantangan, artinya mungkin saat keputusan kita ambil itu ada ketidaknyamanan gitu ya. Tapi ketidaknyamanan ini selama kita membuka komunikasi dengan semua orang, itu bisa kita cari solusi sama-sama sih. Gimana sih kita nyamannya untuk bersama gitu. Nah kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oh ya, kalau urgen sih saya secepatnya sih. Artinya kan ketika masalah ini
ini perlu pengambilan keputusan secepatnya nih karena mungkin ditunggu oleh orang banyak gitu ya. Itu sih. Tapi kalau ketika keputusan itu mungkin bersifat ya bisa nyantai aja, itu mungkin saya mengambil waktu di saat pertemuan dengan teman-teman, mungkin di saat kegiatan rutin pertemuan komunitas belajar ataupun di saat rapat sekolah gitu Bu. Jadi tergantung konteksnya ya Bapak. Iya. Iya, konteksnya apa dulu nih? Iya. Nah, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh iya, untuk yang mempermudah sih yang paling penting itu sih suara orang banyak gitu. Itu sih Banyak, iya. yang paling artinya ketika kita tahu apa sih yang disuarakan murid gitu, apa sih yang disuarakan teman-teman guru, itu sih ketika keputusan kita itu mungkin apa namanya Paling banyak diterima gitu paling ya banyak Pak. diterima, saya yakin itu paling efektif sih. Betul. Nah, ya, saya setuju dengan yang Bapak sampaikan. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Oh ya, sangat banyak ya gurunya pembelajaran. Artinya ketika kita mengambil keputusan ini meskipun apa namanya kita mungkin tidak disukai orang, itu memang pemimpin tidak harus disukai orang gitu ya. Betul. Karena kita tidak bisa membuat Semua orang jadi senang gitu ya. Iya. Tapi ketika kita bisa keputusan kita berdampak positif, saya yakin semua akan menjadi senang gitu. Iya. Kemudian apa rencana Bapak ke depan nih dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Oh ya, tentunya ini kedepannya saya akan terus mencoba belajar gitu ya. Artinya saya memang sangat tertarik ketika kasus-kasus ini, ketemu kasus yang mungkin ini nih terjadi dilema, itu sangat tertarik untuk mengkaji, mempelajari gitu ya. Ini hal baru nih, ini gimana nih? Kadang saya juga bertanya dengan teman-teman, baik itu teman-teman fasilitator, teman-teman atau pengawas senior, pengawas pembina, itu menjadi hal belajar saya sih. Artinya komunikasi sih yang membuat saya banyak belajar gitu. Iya, dan itu menjadi pengalaman ya Pak untuk nanti menangani kasus yang timbul lagi mungkin. Iya, Entah betul. sama atau beda ya Pak. Iya, nah bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut Pak? Apa namanya, efektivitas itu dari dampaknya kepada murid aja sih, dampaknya kepada orang banyak. Ketika keputusan itu diambil berdampak, saya yakin itu sangat efektif. Iya, jadi ada hubungannya ya Pak. Iya, nah dari wawancara ini saya banyak mendapatkan pembelajaran dan semoga saya bisa mengadopsinya ya Pak, pengambilan keputusan seperti yang sudah Bapak sampaikan, dan saya rasa tidak ada lagi pertanyaan yang mengganjal Pak. Jadi saya sangat berterima kasih atas waktu Bapak membersamai wawancara ini. Jadi semoga nanti kita dapat sharing kembali ya Pak dalam lain waktu. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Mujib. Oke, waalaikumsalam, sukses ya Bre. Iya, amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali ya Bu Dewi. Iya, ini saya Rina Febriana. Saya dari SMPN 24 Hulu Sungai Tengah ya Bu. Kesini menemui Ibu untuk melakukan wawancara Bu. Ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual dalam pendidikan guru penggerak saya Bu. Apakah Ibu ada waktu Bu? Anda silakan Bu Lina. Iya, terima kasih Bu. Iya. Jadi begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Oh, jadi tentang kasus-kasus ya, kasus yang terjadi di sekolah saya. Bagaimana cara saya mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau rujukan moral? Iya Bu. Paling tidak pertama yang saya pikirkan itu kasus ini apakah dihubungkan dengan peraturan yang ada dulu ya. Kalau dengan peraturan ada tidak sesuai dengan peraturan, kemudian kita uji selain dalam peraturan, kita uji lagi dengan nilai-nilai keprofesian
apabila itu ada melanggar nilai kepolisian, melanggar peraturan, itu mungkin kita kategorikan kasus tersebut kebujukan moral, artinya ada benar ada salah. Tetapi kalau misalkan kasus itu tidak melanggar peraturan, tidak melanggar profesional, tetapi sama-sama mengandung nilai kebaikan gitu ya. Nah itulah masuk ke dilema etika menurut saya. Iya. Oke, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu? Oh, jadi untuk kasus yang artinya sama-sama benar ya, sama-sama mengandung nilai kebenaran. Artinya dilema ini ya. Jadi kalau dilema ini selama ini yang saya lakukan, saya akan melakukan analisis dulu nilai kebaikan apa yang ada. Misalkan sama-sama benar tadi ya. Misalkan di sini tentang keadilan atau rasa kasihan ya. Misalkan keadilan, rasa kasihan. Itu dulu menggali nilai kebajikan yang mau kita tonjolkan. Nah setelah itu saya mungkin akan mendata siapa saja yang terkait dalam kasus ini gitu. Apakah kita perlu Bu? Apakah Ibu mau contoh gitu kan maksudnya? Contoh Bisa Bu, ya bisa. Jadi contoh. misalkan ya Bu, dalam biasanya itu terjadi di rapat pada saat kenaikan kelas. Kan ada kadang kita kan melaporkan anak ini naik enggak seperti itu kan. Nah itu ada beberapa pendapat mungkin dari guru ini bahwa anak ini udah tidak bisa naik, yang sementara naik aja. Nah itu kan ada dilema kan. Kita dari situ saya akan mengumpulkan siapa saja yang terkait di dalamnya. Nah kemudian sudah terkait orang-orang yang terkait tadi saya duduk bersama menyamakan persepsi dan menggali fakta-fakta bersama. Nah jadi kalau untuk pertimbangan anak tadi naik atau tidak, kita gali lagi faktanya, bagaimana absensinya, bagaimana dengan peraturan kenaikan kelasnya, bagaimana juga melihat dari sisi positif anak, apakah ada hal-hal yang poin-poin positif yang memang anak ini dipunyainya. Nah jadi menggali fakta-fakta. Setelah menggali fakta-fakta tadi kan benar dan benar ya, kita akan mengumpulkan ini berdasarkan keadilan kah atau berdasarkan rasa kasihan dengan anak tadi. Nah setelah kita menimbang pemikiran itu tadi, kita juga akan melakukan prinsip cara berpikir. Apakah kita berbasis jangka panjang, apakah kita berbasis peraturan saja, ataukah kita berbasis dengan nilai kebajikan. Tapi saya pikir saya akan memakai ketiga prinsip ini, jangka panjang, berbasis nilai kebajikan, juga berbasis peraturan. Jadi untuk kasus yang seperti tadi ya, dari pengalaman waktu itu kita mengambil keputusan anak tersebut tetap naik kelas, tetapi nanti di kelas yang baru dia akan masuk ke dalam pembinaan klinis lah gitu, khusus. Jadi dia akan diberikan pelajaran tambahan untuk menutupi ketertinggalannya. Nah semacam itulah yang akhirnya yang diberikan solusi untuk anak tadi. Wah menarik sekali Bu. Nah jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkahnya itu ya, kalau kita urutkan ya, yang pertama dulu tadi menggali nilai-nilai kebajikan yang ada, yang mau kita angkat dalam kasus ini, yang mau kita pegang gitu ya. Yang kedua, siapa-siapa yang terkait dalam permasalahan atau kasus tersebut. Nah orang-orang yang terkait tersebut kita bawa duduk bersama untuk membicarakan solusi yang akan diambil. Saya mencari menampung pendapat-pendapat yang ada. Itu yang langkah kedua. Langkah ketiga, saya akan menggali fakta-fakta yang mendukung, fakta-fakta apa saja. Yang keempat, langkah berikutnya, tadi kan ini merupakan persoalan dilema ya, yang sama-sama benar. Jadi saya tidak perlu lagi melakukan analisis memang sama-sama benar, tidak ada peraturan yang dilanggar. Nah setelah itu, karena ini sama-sama benar, langkah selanjutnya saya akan mencoba paradigma apa nih yang mau dipakai.
apakah keadilan atau rasa kasihan atau ini kepentingan individu atau kelompok seperti itu ya Bu. Tapi untuk kasus yang tadi contohnya tadi kita ambil aja antara rasa keadilan dan rasa kasihan dan rasa kasihan ya Bu. Iya. Nah kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oh, yang saya efektif ya, efektif itu jika kita mengajak orang-orang yang terkait di dalam kasus tersebut duduk bersama, membahas bersama, menggali fakta bersama, menganalisis bersama, dan menyamakan paradigma bersama, paradigma apa dan tujuan juga dampak yang akan keputusan yang kita akan kita ambil nanti apa dampaknya perlu dipikirkan, dan itu sangat efektif apabila kita melakukan pembicaraan atau diskusi bersama. Iya Bu. Nah jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Nah kalau tantangannya ya, kalau kita di dalam lingkungan kita pendidik ya, di dalam lingkungan kantor, sepertinya kita mudah saja menyamakan persepsi atau berdiskusi. Nah yang tantangannya itu pada saat kita akan mensosialisasikan keputusan tersebut kepada orang tua murid. Nah kan kalau kita kan mau tidak mau, kalau kita mau mensosialisasikan, mengomunikasikan sesuatu kan kita harus melihat ini profil orang seperti apa, bahasa yang kita gunakan supaya nyambung gitu. Nah itu yang tantangannya. Jadi untuk kenapa kita harus sama persepsi dulu antar dewan guru agar informasi keluar yang kita berikan kepada orang tua pun sama, dan usahakan jangan sampai kita menyampaikan informasi tapi artinya jadi bias buat 3 kali ganda. Iya bagus sekali Bu. Nah kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi ya itu kita lihat dulu permasalahannya. Kalau misalnya permasalahan itu agak berat, membutuhkan pertimbangan tadi ya. Kalau dilema etika rata-rata membutuhkan pertimbangan, pemikiran. Nah, kalau seperti itu, saya tidak langsung mengambil keputusan, tetapi akan duduk bersama tadi dengan orang-orang terkait dulu, membahas, menggali fakta, menyamakan persepsi dulu, tidak langsung eksekusi keputusan, tidak. Nah seperti itu Bu, untuk pengambilan keputusan itu tidak langsung serta-merta, tapi ada prosesnya, ada pemikirannya, dan juga meminta pendapat-pendapat yang lain juga. Jadi ada tahapan-tahapan dulu ya Bu yang harus ditempuh. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Oh, kalau menyangkut faktor-faktor ya Bu, faktor-faktor yang mendukung kita dalam mengambil keputusan, yang pertama itu data atau fakta. Kita harus punya data, harus punya fakta. Karena kita kan keputusan itu nanti kalau kita mau komunikasikan, kita sosialisasikan kan berdasarkan apa gitu, alasannya apa. Jadi data fakta itu harus ada supaya mendukung. Yang kedua acuan, kita harus punya acuan atau istilahnya SOP-nya lah. SOP dalam satu pendidikan itu, dalam satuan pendidikan itu paling tidak mempunyai SOP atau acuan dalam penyelesaian suatu masalah. Kalau acuan prosedurnya itu sudah ada kan mudah nih, itu sangat mendukung. Yang keempat tadi selalu membudayakan untuk duduk bersama, diskusi bersama itu. Yang semacam musyawarah seperti itu ya Bu, musyawarah. Ya kalau untuk misalkan kasus tertentu mungkin ada diskusi dadakan misalkan untuk orang-orang yang terkait tadi. Tapi kalau untuk refleksi dan evaluasi biasanya itu seperti forum di sela-sela, misalkan biasanya kan ya di sini habis upacara bendera tuh anak-anak istirahat sebentar, nah dewan gurunya bercengkrama lah sebentar di kantor membicarakan evaluasi yang seminggu terjadi gitu Bu. Keren sekali Bu ya di tempat Ibu ini. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya tentu sangat banyak.
semakin banyak kasus ya. Kasus ini kita terekam kan? Iya kan. Kasus yang lain lagi terekam. Nah, dari kasus-kasus tersebut menjadikan mengasah keterampilan kita juga. Nah, jadi itu memang sangat berguna. Jadi setiap kasus itu kalau yang terdokumentasikan lah paling tidak di diari harian atau di jurnal harian, supaya akan datang nanti itu menjadi bahan refleksi lagi. Kemudian Bu, apa rencana ke depan Ibu nih dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Dan bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan tersebut, Bu? Jadi untuk kedepannya, untuk permasalahan dilema etika, saya akan tetap memakai 3 prinsip ya. Kita kan tahu 3 prinsip tadi, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis nilai hasil akhir, dan berpikir berbasis nilai kebajikan. Selain itu juga yang unsur yang penting ya di dalam dilema etika itu yang tentang 4 paradigma itu ya Bu ya. Bisa keadilan, PS, rasa kasihan, kepentingan individu, PS, kepentingan kelompok, atau misalkan kebenaran, PS dengan kesetiaan, atau jangka panjang, jangka pendek. Betul. Nah itu ke depannya. Terus tuh apa tadi yang Ibu tanyakan tadi ya? Bagaimana Ibu bisa mengukur efektivitas? Iya. Sebuah keputusan mengukurnya apakah itu efektif atau tidak. Setiap keputusan kita kan sebelumnya sudah memprediksi punya tujuan. Kita kan mengambil keputusan itu tujuannya ini. Dampak yang mungkin terjadi sudah juga kita perkirakan. Jadi dalam mengukurnya pun seperti itu, apakah dengan keputusan itu tadi tujuan yang mau kita capai itu terlihat apa tidak. Nah, di situ acuannya cara mendeteksinya tuh. Apa ini tercapai apa? Nah, kita lihat dari tujuan tadi, apakah itu sudah terlihat tujuannya tercapai, dan yang kedua dampak yang ditimbulkannya, kan mau dampak positif negatif, yang bagusnya itu kan maksimal dampak positif, minimal dampak negatif. Nah seperti itu Bu. Iya. Nah dari keseluruhan ini sepertinya tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal bagi saya Bu. Iya, sudah sangat runtut penjelasan Ibu dan dapat dipahami dengan baik Bu. Jadi ini semoga nanti ini di sekolah saya pun bisa menerapkannya seperti yang sudah Ibu paparkan tadi Bu ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu, terima kasih banyak atas semua jawaban-jawaban Ibu. Nah dari hasil wawancara kita, saya coba menyimpulkan Ibu hasil refleksi yang sangat menarik. Koreksi kalau ada yang salah ya Bu. Nah yang pertama, Ibu dalam mengambil keputusan mempunyai prosedur dan tahapan tertentu. Jadi sudah ada tahapan-tahapannya, tidak langsung mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Jadi dapat mengcover seluruh pendekatan-pendekatan dari rekan-rekan Ibu gitu ya. Kemudian yang kedua, dari keseluruhan wawancara kita tadi ya Bu, saya simpulkan Ibu sudah menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan yang di dalamnya ada 3 prinsip basis berpikir dan 4 paradigma dilema etika Bu. Alhamdulillah. Dari ini semua saya kira saya sudah mendapatkan banyak pembelajaran dari wawancara dengan Ibu. Jadi saya kira saya bisa pamit undur diri sekarang Ibu. Oh iya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.